banyak-banyak bertakbir. Yang di rumah sekarang dengan kondisi PSBB seperti ini, nggak perlu engkau harus takbir keliling, karena memang yang dipinta kepadamu engkau bertakbir di dirimu, di rumahmu, di keluargamu, bertakbir. Ya memang dulu para sahabat berangkat ke pasar, mereka bertakbir di pasar. Tapi kondisi sekarang cukup engkau bertakbir di rumah. Perbanyak sama keluargamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dianjurkan mandi untuk sholat Id. Mandi. Orang Indonesia sebenarnya sih nggak usah disuruh mandi, bakal mandi insya Allah. Tapi kalau di Arab sana jamaah, ya karena memang orang di sana nggak berkeringat ya, kondisinya kelembapannya rendah di sana, sehingga kadang-kala orang malas mandi. Juga dulu air susah, maka kita hendaklah mandi, tapi mandi ibadah nih. Apa yang membedakan mandi ibadah sama mandi budaya? Yang membedakan adalah niat. Dan kita tahu ada sunnah-sunnah ketika mandi ibadah tersebut. Baik mandi itu untuk sholat Jumat, mandi junub apalagi ya, dimana kita berwudu sebelumnya. Kemudian kita memulai dengan yang kanan, baru yang kiri, kemudian baru disiramkan kepada semuanya tubuh kita. Masya Allah. Mandi ibadah kita, bukan mandi budaya. Mandi ibadah dengan niat, kemudian pakai baju yang terbaik, pakai parfum. Rasulullah SAW biasa pakai pakaian beliau yang terbaik, beliau pakai parfum ya. Ini buat kawan-kawan, kadang-kala ada yang tidak sadar kalau tubuhnya beraroma. Ada jemaah. Bisa jadi karena faktor makanan. Nabi SAW melarang tuh orang-orang yang makan bawang untuk sholat di masjid. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah. Kita pun di Idul Fitri walaupun nggak ke masjid, mamanya yang sholat di rumahnya, tetap engkau pakai baju yang indah, engkau pakai parfum, hati-hati dengan aroma ketiakmu. Maka pakai deodoran atau hindarin makanan-makanan yang menyebabkan bau. Di Indonesia ini makan jengkol, makan pete ya, yang mungkin menyebabkan aromanya tidak baik. Tolong parfumnya diperbanyak. Kemudian bertakbir ketika berangkat sholat Id ya, karena sampai waktu sholat itu kita terus bertakbir. Kemudian usahakan, ini kita bicara sunnah ketika nggak PSBB, nggak COVID-19. Nabi SAW biasanya berangkat lewat satu jalur, beliau jalan kaki, pulangnya lewat jalur lain. Kalau bisa seperti itu. Di antara hikmahnya, ya engkau menebarkan salam kepada orang-orang, memperbanyak langkah, memperbanyak saksi buat dirimu bahwa engkau memang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak-anak ya, perempuan yang datang bulan pun dianjurkan untuk hadir walaupun dia tidak sholat, dia menjauh dari tempat sholat. Kemudian laksanakan sholat Id. Sholat Id seperti yang biasa dilaksanakan walaupun di rumah, dilaksanakan dengan 7 takbir di awal, kemudian 5 takbir di rakaat kedua, jadi 2 rakaat sholatnya, takbiratul ihram, kemudian ditambah 7 takbir. Ada yang takbiratul ihram ditambah 6 takbir, jadi 7 takbir sama takbiratul ihram, dua-duanya boleh. Kemudian yang di kedua itu 5 takbiratul 5 tanpa takbir perpindahan, jadi 6 kalau sama takbir perpindahan. Adapun yang mau melaksanakan khutbah, silahkan, mamanya ketika selesai sholat ada tausiah sedikit dari orang tua atau dari keluarga yang memang sholatnya di rumah, tanpa itu pun nggak ada masalah. Kemudian ada satu hal yang dianjurkan sebelum sholat, makan. Dianjurkan makan kurma. Nabi SAW makan kurma itu witir jumlahnya. Ini hadis yang sahih yang menyebutkan tentang jumlah ganjil yang dikonsumsi Nabi SAW itu ketika mau berangkat sholat Id. Berbeda dengan sholat Idul Adha, dianjurkan kita tidak makan dan minum kecuali sampai menyembelih kurban kita dan makan dari hewan kurban kita. Adapun kalau Idul Fitri, maka dianjurkan
kita untuk makan terlebih dahulu. Usahakan beberapa butir kurma.